Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlianti Musni MIKOM, dosen di jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Salah satu tridharma yang saya laksanakan di bidang pengajaran yaitu mengajar mata kuliah. Salah satunya adalah Teori Komunikasi Kontemporer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dan juga terletak di semester ganjil yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer ini diharapkan mampu mengembangkan daya kritis mahasiswa serta mampu menganalisis fenomena-fenomena sosial dalam bidang media, kemudian juga mampu membedakan setiap karakteristik dalam teori-teori komunikasi. Artinya mahasiswa mampu juga mengimplementasikan contoh dari teori-teori tersebut. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk daring dan juga luring, di mana juga mahasiswa disiapkan e-learning yang dapat mahasiswa akses dimanapun dan juga dapat mengulang berbagai materi yang sudah disiapkan. Bobot penilaian pada mata kuliah ini dilihat berdasarkan pada keaktifan mahasiswa, kehadiran mahasiswa, dan juga ketepatan menjelaskan konteks analisis dan substansi analisis, serta juga beberapa kesesuaian contoh kasus yang dilihat dalam fenomena saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita hadir kembali di hari ini untuk membahas secara bersama-sama materi perkuliahan Teori Komunikasi Kontemporer. Ya, salah satu mata kuliah yang wajib, bukan hanya wajib jurusan, tetapi wajib untuk teman-teman pahami secara komprehensif, karena mata kuliah ini akan menjadi bekal bagi teman-teman untuk selanjutnya memang layak menjadi akademisi, dan yang paling dekat adalah teman-teman siap menggunakan teori-teori yang ada di komunikasi ini untuk membuat skripsi. Itu yang paling dekat ya, realitanya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Terkait dengan teori komunikasi kontemporer, boleh nggak saya tanya apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata kontemporer? Modern. Perkembangan. Media. Ada lagi? Perubahan. Ya. Ada lagi yang paling dekat adalah kontemporer itu lebih identik pada kekinian, ya, lebih membahasnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang menjawab media, perubahan, itu adalah hal-hal yang memang akan terjadi dan mungkin sangat terjadi ketika kita membicarakan hal yang kontemporer. Nah, ternyata di komunikasi kita itu juga berbicara tentang teori komunikasi kontemporer yang sebelumnya teman-teman sudah dimulai dengan yang namanya teori komunikasi klasik. Sebenarnya itu hanya untuk memudahkan saja ya. Teori komunikasi klasik itu dibagi dalam kategorisasi, biasanya memang teori-teori yang lebih awal digunakan. Misalnya yang paling klasik sekali itu adalah teori hypodermik yang berbicara bahwa si audiens ini adalah kelompok yang pasif, ya, yang tidak bisa melakukan banyak hal, bahkan tidak bisa melakukan apapun ketika terjadi terpaan media. Nah, dengan berkembangnya teknologi, manusia juga berkembang, akhirnya ditemukanlah berbagai teori lagi untuk melihat bahwa, dan bahkan membantah dari teori hypodermik ini, bahwa manusia itu tidak lagi pasif saat ini. Bahkan manusia akan lebih aktif atau masyarakat akan lebih aktif dibanding dengan media. Apa yang disajikan media itu adalah realita yang dibangun oleh masyarakat. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga memang
masuklah kita dalam kategorisasi bahwa teori komunikasi itu juga berkembang yang kita kenal dengan teori komunikasi kontemporer. Nah, saya memulai untuk memahami teori komunikasi kontemporer ini, teman-teman, dengan yang namanya paradigma. Nah, sebelum membaca ini lebih jauh nih ya, paradigma. Yang teman-teman pernah bayangkan atau pernah pahami tentang paradigma itu apa, teman-teman? Sudut pandang. Kemudian pendapat. Dasar. Perspektif. Begitu juga ketika kita berbicara tentang paradigma, teman-teman. Secara pemahaman. Nah, epistemologi itu apa? Kemudian ontologi itu apa? Aksiologi itu apa? Itu adalah rangkaian yang kemudian bisa membentuk satu cara seseorang ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang epistemologi, maka kita berbicara tentang bagaimana realitas. Ketika kita berbicara tentang ontologi, maka kita berbicara tentang hakikat dari realitas itu sendiri. Dan aksiologi fokus pada bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan dari realitas. Ketiga elemen tersebut itu analoginya sebagai panduan ketika kita berada di persimpangan jalan. Dan pada akhirnya itu akan bermuara pada tiga tradisi khusus yang ada dalam satu keilmuan ya, atau paradigma yang mengarahkan peneliti untuk menggunakan teori seperti apa landasan untuk melihat satu fenomena komunikasi. Ada yang namanya tradisi ataupun pendekatannya positivis, ada yang konstruktivis, dan juga ada yang kritis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjabarkan secara epistemologis, kemudian ontologis dan aksiologis dari sesuatu, maka teman-teman nanti akan menemukan, oh ternyata arah ataupun cara berpikir saya lebih cenderung pada positivis. Atau nanti ketika teman-teman sudah memikirkan ketiga cabang filsafat itu, maka teman-teman akan menemukan, oh ternyata saya lebih pada konstruktivis ataupun kritis. Yang masing-masing ketiga ini juga akan menentukan metode yang akan teman-teman gunakan. Tuh. Kenapa ini dimulai dari hal yang bersifat empirik? Tadi ya saya sampaikan ada elemen dalam paradigma ini, kemudian kita berbicara tentang pendekatan dan pada metodologi, karena memang teori itu punya cirinya masing-masing supaya tidak putus antara paradigma dengan teori komunikasi. Jadi tadi yang saya sampaikan, ternyata paradigma ini juga berpengaruh bagaimana kemudian teman-teman menemukan atau menentukan teori yang akan digunakan dalam satu penelitian. Misalnya nih, bahwa saya memang lebih sukanya atau menyenangi hal-hal yang bersifat lebih kepada masyarakat misalnya. Atau saya benar-benar pengen tahu nih dampak dari atau pengaruh dari media sosial. Teman-teman misalnya lagi suka TikTok nih. Ada nggak sih pengaruh teman-teman suka menjadi content creator dengan lingkungan sekitar teman-teman di mahasiswa komunikasi misalnya. Nah, hal-hal yang menjadi pertanyaan awal itu bisa mengantarkan teman-teman ke paradigma apa hingga pada teori apa yang digunakan. Kita lihat secara umum dulu ya teori komunikasi. Sudah ya dengar 7 tradisi teori komunikasi? Ya, 7 tradisi teori komunikasi itu wajib untuk teman-teman ketahui. Karena salah satu panduan dari mahasiswa komunikasi secara analitiknya untuk menjadi dasar akademiknya itu adalah teori ya. Dan teori ini bisa teman-teman lihat beragamnya teori komunikasi itu dari 7 tradisi teori komunikasi. Nah, ini dimulai dari Craig, teman-teman. Kenapa harus ada 7 tradisi teori komunikasi sih? Bahwa Craig juga melihat bahwa komunikasi itu muncul sebagai bidang studi yang ibaratnya itu berada di persimpangan. Dia bisa ke politik, dia bisa ke ekonomi, dia bisa ke sosial, kesehatan, budaya, dan sebagainya. Sehingga sekarang teman-teman mau kemanapun, ke MIPA misalnya, ke ekonomi. Saya kebetulan ngajar pengantar komunikasi di pertanian ya. Jadi
di pertanian itu sudah mulai memahami bahwa komunikasi itu menjadi hal yang sentral untuk mereka bisa mentransfer apa yang mereka pahami ke masyarakat misalnya. Ya, cara seperti apa sih yang efektif? Maka kita akan berbicara atau mereka mulai membicarakan itu pada ranah komunikasi, sehingga ditransferlah dosen-dosen komunikasi ke pertanian untuk mata kuliah komunikasi aja, tapi ya bukan mata kuliah pertanian. Nah, dia melihat bahwa komunikasi itu memang menjadi satu bidang studi yang koheren, teman-teman, karena banyak pakar teori komunikasi yang belum keluar dari masing-masing disiplin ilmu yang melatar belakangi mereka, seperti misalnya dalam ranah psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Oke, kemudian komunikasi juga menjadi bidang studi yang utuh dan juga asal dari kesadaran dari masing-masing pakar komunikasi yang pada intinya teori komunikasi yang kenapa kemudian dibentuk atau digunakanlah 7 tradisi teori komunikasi ini untuk mempermudah, karena memang untuk melihat adanya persamaan perbedaan dari masing-masing teori, kemudian definisi tentang teori-teori yang bersifat lebih diskursus, teman-teman, kemudian juga satu metadiskurs dari satu teori. Nah, ini adalah orang-orang yang ataupun para ilmuwan komunikasi yang membagi atau membagi tradisi teori komunikasi berdasarkan pada pemahaman mereka. Dimulai dari Craig, Littlejohn, dan juga Griffin. Nah, kalau Craig melihat bahwa teori komunikasi itu, maka dia mulai membaginya, bedangnya itu berdasarkan pada kronologis historisnya, bahwa yang paling kalau misalnya nggak yang paling klasik lah ya, atau yang paling tua yang ditemukan itu adalah teori ataupun dalam kerangka tradisinya adalah retoris. Itu yang paling awal, dimulai dari Plato, yang kemudian Craig bagi mulai dari retorika, semiotik, sampai yang terakhir yang berkembang itu adalah kritik. Jadi kritik itu dianggap Craig sebagai tradisi yang paling lama muncul atau yang paling akhir muncul, sehingga dia mengkategorisasikan atau meletakkan tradisi kritis itu di akhir, teman-teman. Nah, Littlejohn beda, membagi teori komunikasi berdasarkan pada similarities dan differences-nya, kedekatan dan perbedaan dari masing-masing tradisi ini. Dan Griffin membagi teori-teori komunikasi berdasarkan pada pendekatan objektif dan interpretif. Untuk melihat tadi ya teman-teman, kita balik ke pembahasan paradigma. Untuk melihat sebenarnya pembagian paradigma, kalau saya lebih sering menggunakan peta yang dibuat oleh Griffin, teman-teman. Ini yang dibuat oleh Griffin. Jadi ketika teman-teman melihat ada satu kompleksitas permasalahan dalam komunikasi, maka dilihat konteksnya. Ini berada pada konteks apa sih yang dibicarakan? Apakah dia berada pada wilayah sosiopsikologi? Apakah dia berada pada wilayah cybernetika? Seperti yang ada pada 7 tradisi dalam teori komunikasi. Sampai pada akhirnya, apakah ini masuk dalam fenomenologi dan kritis? Nah, kalau misalnya Griffin membagi petanya itu semakin kanan ataupun wilayah yang dia akan teliti berada pada wilayah sosiopsikologi, maka pendekatannya ataupun paradigmanya lebih pada positivis. Sebaliknya teman-teman, semakin ke kiri dia berada pada fenomenologi ataupun kritis, maka dia berada pada wilayah interpretif. Oke, sebelum kita terlelap lebih jauh, kita cairkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Atau hal yang teman-teman dapatkan, boleh di-share di sini, silahkan. Kita 2 pertanyaan aja ya, atau 2 hal yang mau diungkapkan. Ada? Adalah, ada saja. Nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan masing-masing dari tradisi ini ya. Oke. Atau siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah didapatkan sebelumnya? Silahkan.
Ada? Tidak ada? 1, 2 pertanyaan? Oke. Saya krik-krik jadinya. Sudah paham semua ya? Saya berharapnya nanti ketika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam, oke lah ya, bukan ke skripsi, nanti ketika di tugas akhir dari mata kuliah ini, pada saat UTS terutama, nanti saya ingin meminta teman-teman untuk menganalisis satu fenomena yang teman-teman lihat pada wilayah fenomena kontemporer saat ini, kemudian dianalisis dengan salah satu teori yang ada di teori komunikasi kontemporer ini. Nah, sebenarnya wilayah 7 tradisi teori komunikasi yang kita bicarakan saat ini untuk mempermudah para ilmuwan komunikasi ketika memandang satu fenomena sosial yang kita bicarakan. Oke. Silahkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nggak ada yang berani nanya? Silahkan, sampaikan aja keluh kesahnya. Berdiri di sini. Boleh berdiri. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Rafika Wahida dari Ilmu Komunikasi kelas A, angkatan 2023. Nah, kita kan belajar hari ini tentang teori komunikasi kontemporer yang mana tentunya kita merujuk kepada penelitian itu. Nah, penelitian itu kan adalah proses mencari kebenaran. Namun, yang saya pertanyakan adalah apakah kebenaran itu memiliki batas? Sehingga dalam suatu penelitian, dengan apa kebenaran tersebut dibatasi? Atau sedalam apa kita mencari suatu kebenaran ketika melakukan sebuah penelitian? Baik, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya melihatnya tradisinya ada lebih ke kritis ya. Tapi hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman fenomena sosial itu, atau ketika kita berbicara tentang manusia, maka kita berbicara tentang hal yang sangat dinamis, yang perubahannya itu begitu cepat teman-teman. Terutama ketika kita melihat dukungan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang sangat memungkinkan perubahan itu bahkan jauh cepat. Teman-teman bisa bayangkan, atau sepertinya teman-teman atau saya sendiri lah ya, saya belum pernah membayangkan bahwa akan menemui satu proses yang semuanya dilakukan dengan online teman-teman. Ya, yang ternyata ada nih perkuliahan yang dilakukan dengan sistem online. Dan kita tidak perlu ada conference misalnya yang ada di luar negeri, kita tidak perlu ke sana, tapi kita bisa mengikuti kegiatan yang ada di sana. Atau hal-hal lain yang sebelumnya tidak terbayang sebelumnya, karena yang kita lihat adalah ketika berinteraksi ya tatap muka. Nah, artinya hadirnya teknologi itu terkadang membuat kita melampaui apa yang kita bayangkan sebelumnya. Berbicara tentang satu kebenaran, pada akhirnya semuanya memang akan bermuara sebenarnya apa sih yang ingin kita lihat gitu. Karena berbicara tentang benar dan salah, maka kita bisa terjebak pada wilayah yang sangat subjektif. Ya, sehingga keilmuan yang ada itu sebenarnya untuk menyadarkan manusia juga, semuanya itu punya batas loh. Ya, ketika saya memulai perkuliahan dengan yuk kita definisikan dulu yuk sesuatu, agar kita punya batasan dulu nih tentang kesepakatan yang akan kita bahas hari ini. Kalau misalnya kita nggak batasi teman-teman, maka kita bisa bicara kemana-mana. Ketika kita berbicara tentang komunikasi saat ini, tapi kita tidak batasi komunikasi yang mana nih? Komunikasi lewat media kah? Komunikasi tatap muka kah? Komunikasi publik, komunikasi massa dan sebagainya. Maka ketika teman-teman mendefinisikan semuanya, itu dianggap benar. Karena kita tidak ada kesepakatan tentang apa yang akan kita definisikan. Maka pertanyaan tadi, apakah kita harus membatasi? Saya pikir pembatasan itu penting teman-teman. Ya, untuk bisa kesepakatan bersama kita, kemudian juga untuk menjadi apalagi dalam penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu yang dibutuhkan kok kita kepada metodologi ini. Tapi di dalam teori, nanti teman-teman akan melihat nih, teori itu juga interpretasinya
itu juga sangat luas teman-teman. Ketika kita tidak membaca, misalnya dalam teori agenda setting ya, ketika kita tidak membatasi sebenarnya dalam teori agenda setting itu, konteks agenda yang dibicarakan dalam teori itu apa sih? Maka kita akan membayangkan nih, agenda yang kita bayangkan dengan konteks agenda yang dibicarakan oleh teori itu bisa saja berbeda. Ya, sehingga batasannya adalah pada definisi dulu nih. Apa sih sebenarnya yang ingin? Nah, balik lagi pada ketiga peta teori ataupun bukan peta teori ya, peta atau cara berpikir secara filsafat tadi. Ada empiriknya seperti apa, kemudian ontologisnya seperti apa, aksiologisnya seperti apa. Jadi kalau misalnya penting nggak sih kita membatasi, bagi saya itu penting. Ya, untuk kemudian kita tahu nih selanjutnya kita akan seperti apa atau kesepakatannya seperti apa. Nah, jangan lupa bahwa pembagian dari setiap teori itu juga sebenarnya untuk membatasi ruang orang untuk mengetahui banyak hal lainnya. Saya sering mengatakan pada mahasiswa, saya tahu banyak yang ingin kamu teliti, tapi tolong untuk saat ini batasi dulu ya. Dan batasi dengan 3 hal tadi, konteks masalahnya, teori yang kamu gunakan, metodologi yang akan dilakukan. Nanti deh, setelah itu baru bisa kamu kembangkan dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Saya yakin untuk teman-teman misalnya, itu akan terlihat teman-teman, oh ternyata dia itu lebih pada positivis ya. Karena selalu berbicara tentang, dia berbicara tentang data statistik. Berdasarkan pada data statistik teman-teman, kita harus seperti, oh ini positivis ini. Mungkin ya, karena pembuktiannya kita akan lihat pada tulisan ataupun cara penyampaian yang lainnya. Tapi ketika ada yang menyampaikan, oh saya tidak percaya, seperti yang disampaikan oleh, oh ini lebih pada pendekatannya kritis misalnya. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya sudah membawa cara mereka untuk berpikir masing-masing. Tapi balik lagi ya, kita pada teori komunikasi kontemporer ini teman-teman, kalau misalnya ini tidak dibatasi, saya yakin nanti akan kemana-mana. Sehingga memang pembatasan 7 tradisi teori komunikasi ini sebenarnya selain untuk pemetaan dari teori komunikasi juga untuk membatasi bahwa kita ada wewenangnya di sini loh untuk berbicara tentang bidang ekonomi misalnya, untuk berbicara tentang bidang sosiologis dan sebagainya, gitu ya. Saya harap sudah terjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan lain silahkan disimpan untuk tugas. Ada tugas ya. Oke, jangan lupa untuk membaca kembali materi yang sudah disampaikan hari ini. Kita akan ulas minggu depan. Karena minggu depan kita sudah akan mulai masuk pada wilayah teori-teori yang ada di tradisi teori komunikasi ini. Untuk kemudian menjadi bank teori bagi teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa buku-buku referensinya dibaca karena banyak sekali yang tidak tersampaikan dan itu bisa teman-teman baca secara mandiri. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.